Jualan di event? Hah, gak lagi deh. Tapi kalau tempatnya kayak gini, malas. Hai, selamat datang di Kembang Kosan. Aku Kari, si admin Priki yang suka cowok soft spoken. 僕はフレミね。 Ya, it's me. Kalian pernah ke event Jepang gak sih? Atau sekarang tuh disebutnya event wibu? Aku ini fans Ayu Ting Ting sih, tapi kenapa masuknya ke kategori wibu ya? Coba kalian lihat event wibu sekarang, pastikan ada yang jualan merch bertema anime kayak keychain, poster, stiker, dan lain-lain. Nah, aku tuh salah satu orang yang suka ngoleksi merch anime kayak gini. Aku ngoleksi dari zaman dulu loh, zaman Tokyo Ghoul masih ongoing. Tapi kali ini aku yang jualan. Tapi tolong jangan disamain sama yang jualan nyomot dari internet terus dicetak dan dijual. Gak ya, aku tuh beda. Aku ini jualnya berdasarkan apa yang aku suka alias fan merch. Contohnya aku jual stiker Blue Archive, Project Sekai, sama game lainnya. Aku biasanya jual di online sih, karena aku tuh setiap kali mau ikutan event pasti jauh. Dan harga sewanya itu mahal. Sama satu lagi, aku ini rada strict parent guys, jadi aku gak bisa pergi jauh-jauh. Aku sama sekali belum ngerasain sih suasana jualan di event itu kayak gimana. Pernah sih aku coba sama teman aku, tapi yang dijual itu karya fandom orang lain. Jadi aku senangnya tuh gak senang-senang banget gitu. Selama jualan tuh aku berandai-andai, seandainya ini jualan aku, gambar-gambarnya buatan aku. Intinya fandom dan fan merch-nya itu punya aku gitu semua. Nah di sini aku mau nyeritain kalau tahun kemarin aku itu jualan bersama sebut aja Tuan Ye ya. Kalian pasti tahu ini siapa kan Tuan Ye. Jadi Tuan Ye ini ngajak dan nawarin aku event yang murah di salah satu universitas Bandung. Aku nggak bakalan sebut kampusnya di mana ya. Intinya kampusnya itu lokasinya suasananya agak lain. Mungkin karena aku baru pertama kali masuk ke situ dan harus masuk gang-gang. Maksudnya aku jalan gang. Dari situ aku langsung tertarik dan aku tuh pengen ngerasain gitu gimana first ngebooting di event Jepang. Dari situ aku langsung minta izin ke ortu. Awalnya sih agak susah ya karena ya, begitulah strict parent ya guys ya. Beliau malah nyaranin aku soal bisnis untung rugi. Padahal aku di sini tuh jual fan merch ya sekedar hobi doang gitu. Tapi akhirnya aku diizinin dan di situ aku happy banget. Imun aku auto stong ke atas dan langsung persiapin segala rupanya kayak koper tempat merch dan lain-lainnya. Belum beres berkemas, Tuan Ye langsung ngasih tahu kalau adminnya bilang di sana nggak nyediain payung. Jadi acaranya itu outdoor, bukan indoor di dalam ruangan. Jadi kayak di lapangan atau tempat upacaranya gitu. Terus aku kayak, hah? Ini seriusan? Masa outdoor gak dikasih sesuatu buat berteduh gitu? Dan di chatnya ditambah mohon untuk membawa payung masing-masing. Nah, masalahnya payung yang jualan di indoor itu bukan payung biasa, tapi payung yang lumayan lebar. Melainkan payung yang ukurannya itu 100 meter lebih atau minimal sama lah kayak panjang meja di sana. Ya payung kayak gitu belinya di mana coba? Terus ini tuh acaranya dadakan banget, yaitu besoknya setelah chat si admin itu. Kan gimana gak panik ya? Emang ini tuh terkocak banget sih ya gimana gitu kan. Jualan tiba-tiba persiapan ngedadak terus ada pengumuman kayak gini ya makin bingung. Tapi yang aku harapin sih cuma semoga acara di sana tuh gak panas-panas amat lah ya. Nah biar aku tuh gak terlalu sendiri dan pelengah-pelengok, aku ngajak salah satu temanku yaitu Nona A. Dia itu ada di luar daerah tapi masih satu Jawa Barat sih. Aku hubungin dia dan dia setuju bakalan datang besoknya secara ngedadak. Setelah itu semuanya beres, aku langsung tidur dan ngomong di dalam hati, yaitu kumaha engkewe merenya, saya nawe lah lumayan atau sakyoge. Lah itu artinya apa kak? Kalian cari aja sendiri ya. Apa itu artinya? Enggak, sorry guys, aku emang rada freaky kan. Besoknya aku ambil semua barang-barang yang aku persiapin kemarin, yaitu stiker, memo, pin, dan kaca bulat. Aku jual keychain juga sih, tapi dikit banget. Di sini aku malah bawa kawat, padahal kalian tahu nggak apa? Keychain aku tuh cuma 5 biji.
Ngapain pula aku ribet-ribet gitu bawa kawat kayak gini. Setelah semuanya siap, aku pun berangkat dari Isekai ke Jawa Barat, Bandung. Di jalan sebenarnya aku masih bingung sih sama tempatnya, karena ini tuh bukan Bandung yang di pusat gitu. Bukan yang biasanya aku suka lewatin di pinggir-pinggiran jalan. Tapi ini tuh masuknya ke jalan yang agak sempit gitu dan padat pengendara motor. Aku chat-chat lagi si Nona A dan ternyata Nona A udah sampai di tujuan. Wah, parah emang. Aku yang udah pusing banget sama jalan umumnya dan akhirnya minta Sherlock sama si Nona A. Dan akhirnya ketemu juga sih nggak lama. Dan aku langsung ngeluarin koperku dibantu sama Nona A. Di sana Tuan Ye udah paling dulu dan dia udah siap-siapin mejanya sama adiknya. Kita panggil aja adik Tuan Ye aja ya. Dan yap, bener banget, mejanya itu cuma sekedar meja doang, nggak ada payungnya. Kayak ngerasa ini bukan jualan sih, tapi kayak keadaan upacara pagi-pagi gitu. Awalnya sih aku nggak ngerasa panas apa-apa ya. Aku beres-beres properti meja kayak biasa. Cuman aku agak kesel dikit sih, anginnya di sana tuh lumayan gede dan jadi stiker-stikerku itu terbang. Untungnya nggak jauh terbangnya. Aku mau gak mau jadi simpan lagi si stikerku ini. Takutnya terbang cuy. Aduh, kasihan kali, Wak. Jam 10 acara pun dimulai dan tiket masuk udah bisa dibeli. Pengunjung pas awal-awal tuh sedikit banget. Mungkin karena hari Sabtu kali ya. Karena hari Sabtu tuh hari orangnya ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi sama sekali gak rame-rame banget. Aku masih santuy di situ ngeliatin meja-meja orang. Ada yang terbang juga stikernya. Bahkan di sebelahku ada yang kawat keychainnya runtuh. Dan kami segera bantu karena kasihan juga ngelihatnya. Masuk jam 11 siang. Kalian tahu apa yang terjadi? Yap, panas banget. Pengunjung event pun di sana malah gitu-gitu aja, nggak makin banyak yang ada. Tapi di situ ada satu cewek yang ngeliatin meja aku, ya sekitar anak SMP-an lah. Dan dia ngedeket, dan di situ aku lumayan seneng ya. Tanpa babi bu dia langsung beli memo aku dan nanyain harganya dan dia langsung kasih. Gak nawar, gak nego ya, dan aku seneng banget. Sumpah seneng banget pertama kalinya. Ya gimana gak seneng coba, aku tuh ngedesain itu bener-bener original. Gak niru dari mana-mana, niru sih sebenarnya ya karena referensi. Tapi itu bener-bener desain buatan aku dan kayak aneh banget gak sih ada yang suka gitu sama desain aku. Awalnya itu tuh cuman buat pajangan aja kali ya, karena biar mejanya nggak kosong-kosong amat, biar rame aku simpen itu. Ternyata ada yang suka. Dan lucunya si kakak ini tuh bilang arigatou gozaimasu, dan di situ aku malah bingung nge-like harus jawab apa karena udah lama ya aku nggak ngomong bahasa Jepang gitu. Jadi aku cuman jawab ya sama-sama kak. Aku harusnya jawabnya apa sih? Setelah itu aku ngasih freebies juga berupa permen sebagai bonus tanda terima kasih. Agak sedikit disayangkan sih, padahal aku tuh baru mulai semangat tadi ada yang beli. Tapi angin di sana bener-bener gas bersahabat. Taplak meja aku berkali-kali copot, hasil itu kagak dipakai lagi. Dan yap, cuman satu doang yang beli sampai jam 12-an, gak ada lagi. Matahari makin membakar kulitku dan gosong. Yang tadinya pucat kayak pamper seketika jadi iga bakar. Masuk jam Sabtuan aku udah gak kuat lagi. Udah panas banget, gila. Di situ aku mulai pilih beres-beres karena ya mau ngapain lagi gitu. Aku mau jadi ika bakar kah di situ. Tapi si temanku ini si Nona A malah ngomong, ih kok beberes teh? Ih atuh jangan dulu diberesin, atuh jangan menyerah kayak gitu. Ah, menyerah? Siapa yang menyerah? Aku bilang ke Nona A, aku tuh cuman capek doang gitu karena hawa di sana tuh panas banget. Tapi dia malah tetep aja ngira kalau aku tuh tutup lapak gitu. Nona A ini malah ngasih tahu ke Tuan Ye gitu biar aku tuh gak cepet pulang. Sebenarnya aku gak bakal langsung pulang sih, tapi cuman mau nyari tempat berteduh. Soalnya ya gimana dong? Yang ngagetinnya adalah di situ pas aku masih beberes, mereka malah ngangkat meja aku dan disatuin sama mejanya Tuan Ye. Ada. Tapi aku seneng sih kayak oh my god. Aku tuh lagi beres-beres gitu loh. Tiba-tiba mereka ayo angkat. Mereka angkat berdua dan mereka bilang, teh jangan menyerah dong teh, kan ini tuh pertama kalinya jualan, masa udah menyerah lagi sih? Enggak cuy, aku tuh enggak menyerah. Tapi mereka tetap aja gitu sambil bilang, jangan berkecil hati dong teh, ayo ini kan lapak berkarya.
Iya tahu, tapi kan aku nggak bakalan langsung pulang gitu loh. Aku cuman pengen berteduh. Selanjutnya masuk jam 3-an, ternyata acara tuh makin rame cuy. Orang-orang di sana tuh makin bertambah dari yang sebelumnya. Oh ya, mungkin ini karena aktifnya sore ya, bukan tipe yang pagi-pagi tanginas gitu. Setelah aku cari tahu gitu kan, kenapa kok rame jam sore-sore? Ternyata karena ada cosplay. Di situ tuh pusatnya acara. Itulah yang bikin menarik, guys. Sekarang aku tahu. Nah, yang biasanya buatnya Tuan Ye doang yang rame, sekarang buat aku itu lumayan dilirik, guys, karena mejanya itu disatuin kan. Jadi pas ngeliat punya yang Tuan Ye, yang aku juga dilirik. Aku ngerasa kayak, oh ternyata aku dianggap hidup. Sedikit demi sedikit peminat stikerku itu lumayan nambah ya, dan pin juga. Ternyata seberpengaruh itu kalau misalnya mejanya disatuin. Karena sebelumnya itu, mejaku itu selalu di skip, guys. Jadi di mejanya itu ada beberapa urutan, ada merch makanan. Nah, merch itu aku kan bagian merch ya, tapi selalu di skip dan langsung ke bootnya Tuan Ye. Karena di Tuan Ye itu fandomnya itu lebih banyak. Nah, sedangkan aku tuh cuman game, cuman anime itu anime yang aku suka doang gitu. Sedangkan milik Tuan Ye ini adalah fandom gabungan alias komunitas gitu. Di tengah acara itu tiba-tiba ada abang-abang yang nanyain ke aku. Dan pertanyaannya ini lumayan lucu ya. Kak, ada merch Dragon Ball nggak? Dari situ aku kayak, hah? Aku sebenarnya gak mempermasalahkan gitu pertanyaan abangnya. Sama sekali gak salah gitu. Cuman di situ aku tuh rata-rata fandomnya tuh game, sama karakternya itu yang lucu-lucu gitu. Bukan anime yang jadul shonen action. Sebenarnya aku suka sih genre kayak gitu. Tapi seumur hidup aku pernah nonton Dragon Ball, aku gak pernah suka sama Dragon Ball, guys. Aku tuh kurang minat aja gitu, kayak One Piece, Naruto, yang gitu-gitu tuh emang bukan selera aja, tapi bagus kok. Dan dengan sigap si Tuan Ye ini ngebantu gitu. Karena aku bingung di situ harus jawabnya apa, dan dia langsung ngebantu jawab dengan jawaban, di sini rata-rata game ya kak, gak ada yang Dragon Ball yang kayak gitu, maaf ya. Aku di situ yang harusnya ngejawab malah dijawab sama Tuan Ye. Dan si abang-abang ini cuman bilang, oh kirain ada. Dan dia lanjut ngeliat-liat. Walaupun cuma nanya doang, setidaknya aku tuh kayak seneng banget. Ternyata aku tuh dianggap, guys. Walaupun aku tuh kayak muka-muka heran gitu. Jam 5 penutupan dan aku mulai beres-beresin barangku. Ini beneran aku mau pulang ya, karena memang acaranya tuh sampai jam 5-an gitu. Jujur menurut aku sih booting ini seru banget ya, karena aku tahu gitu ternyata orang tuh minatnya apa, sukanya apa. Terus aku juga tahu gitu beberapa kekurangan aku selama ini. Terus aku juga suka ada kebiasaan buruk, yaitu aku sering ngebanding-bandingin aku sama orang lain gitu. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang aku berusaha buat menjadi ciri khas sendiri. Karena kalau cuman ngikutin apa yang orang katakan, itu gak bakal ada habisnya gitu. Mereka tuh suka membuat standar-standar aneh yang gak bakalan ada gitu habisnya. Cuman ya, aku tuh kurang suka aja sama tempatnya, karena mereka ini kurang prepare ya. Walaupun cuman event kecil-kecilan, menurut aku semaksimalkan mungkin gitu. Karena kan kenyamanan tuh bukan cuma pengunjung ya, tapi pedagang juga, tolong. Jadi jualan di event pertamaku ini so-so lah ya. Kalau ditanya untung apa rugi, jawabannya ya rugi. Tapi kan tujuanku di sini tuh jualan bukan nyari untung banget ya, tapi cuma sharing karena aku fans, untuk fans lagi gitu. Kalau dihitung secara bisnis sih emang rugi besar banget ya, karena uang kendaraan, maksud aku uang bensin, uang aku makan dan lain-lain. Itu dihitung, jadinya kayak ya pastinya bakalan rugi banget sih ya kalau dihitung secara perbisnisan. Alasan aku ikut acara ini selain aku pengen dapat pertama kali booting, yaitu karena aku gak diizinin datang ke Komifuro. Makanya aku tuh pengen nyari-nyari yang deket aja gitu. Ternyata ada di Bandung. Ya gas lah, mana murah, mana deket, let's go. Tapi murah pun ya tetap pakai uang bensin sih. Nah, kalau kalian sendiri nih, apa kalian pernah jualan kayak aku di event Jepangan atau di event Korea-Koreaan atau di art market yang kayak gitu? Aku pengen denger aja sih. Coba dong kalian komen di bawah ya kalau ada. Ceritain aja, aku pasti bakal baca kok. Aku tuh tidak pernah meng-skip komentar, kecuali komentar jelek aku blokir. Jahat banget cuy. Oke, mungkin itu aja cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye. Pew.